Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Iktikaf Masjid Al-Huriyah, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi siang hari ini di waktu duha yang Allah peringatkan kepada kita bahwa waktu duha juga salah satu waktu yang jangan sampai kita menganggap situasi yang tenang dari bahaya dan bencana. Oleh karenanya alhamdulillah Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan kita kepada Allah dengan sholat duha. Karena tidak jarang terjadi juga musibah, bencana itu juga terjadi di waktu duha. Begitu. Ikhwah fillah rahimakumullah. Saya menggantikan Ustaz Asep Nur Halim. Dan pada pagi hari ini saya insyaallah akan menyampaikan apa yang ditaujihkan oleh seorang ulama dari Mesir, yaitu Hasan Al-Banna, yang dirangkum dalam sebuah buku yang sangat atau sering mungkin kita dengar, bahkan sudah membaca sampai selesai, yaitu 10 wasiat Hasan Al-Banna. Ikhwah fillah rahimakumullah, memang kita sebagai seorang mukmin, jika tidak ada upaya untuk membersihkan hati kita, mensucikan pikiran kita, mengembalikan fitrah kita kepada fitrah kebaikan, maka yang akan muncul adalah potensi keburukannya. Dan alhamdulillah selama bulan Ramadan ini Allah memberikan karunia kepada kita 1 bulan yang bahkan di 10 hari terakhirnya kita sangat dianjurkan untuk senantiasa bermuhasabah, memaksimalkan seluruh amal ibadah, dan senantiasa memperbanyak permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah ketika bagaimana menyambut kedatangan atau mengintip Lailatul Qadar, maka Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah untuk tidak banyak-banyak yang beliau sampaikan. Statementnya hanya perbanyaklah selalu dengan kalimat-kalimat yang sangat kita hafal. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini terus menerus ketika kita berusaha untuk menyambut Lailatul Qadar. Kalau di 10 hari terakhir kita perbanyak beristighfar, perbanyak memohon ampun dan permohonan maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan-perbincangan juga tidak terlalu diperbanyak begitu ya. Karena biasanya makin banyak berbicara kita makin banyak juga kesalahan. Makin banyak juga hal-hal yang luput dari tujuan dan nilai ibadah begitu. Oleh karenanya di penghujung sekarang 26 ya.
Di 4 hari lagi saya mengajak juga pada diri saya untuk semakin memperbanyak permohonan ampun. Saya punya tekad di dalam bulan Ramadan ini, walaupun belum bisa terpenuhi dengan baik, tapi saya ingin memperbanyak istighfar karena saya sangat yakin dengan janji Allah dalam surat Nuh, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka katakanlah wahai Nuh kepada mereka agar mereka senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan Allah Maha Pengampun. Bahkan dilanjutkan dalam ayat itu, yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Dampak dengan ketulusan, kesungguhan memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain insya Allah kita mendapatkan ampunan, maka juga ternyata ada hal-hal yang sifatnya duniawi yang akan Allah berikan kepada mereka. Baik itu berupa kemakmuran di muka bumi, kemakmuran di bumi ini, kesejahteraan dengan hujan yang membawa barokah, membawa nikmat, menumbuh suburkan tanaman-tanaman, ya, kemudian juga memperbanyak keturunan yang soleha, dan juga bahkan Allah menjanjikan di situ dengan bi amwali wa banina wa yaj'alakum anharo, yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina, akan memperbanyak harta-harta, memperbanyak kekayaan. Itu dampak yang Allah nyatakan sendiri di dalam Al-Quran. Nah, kita sebagai umat Islam, sebagai orang beriman, khususnya kita di negeri ini yang dari hari ke hari ternyata juga belum menunjukkan perubahan yang ke arah yang kita inginkan. Andaikan di hari-hari terakhir Ramadan ini sekian banyak umat Islam terus memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, demikian juga saling bermaaf-maafan sesamanya sehingga kembali kepada fitrah, saya yakin, kita yakin insyaallah perubahan itu akan terjadi baik kepada kita secara individu, keluarga kita, maupun juga masyarakat dan negara, serta kemudian mensejahterakan negeri ini dalam bingkai ridha Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terjadi karena memang pertama kita membenarkan apa yang Allah turunkan Al-Quran dan sunnahnya, tapi di satu sisi pembenaran itu ternyata belum semuanya, atau bahkan ada yang hanya membenarkan tetapi tidak mengimplementasikan, begitu. Saya pernah mencontohkan ketika itu di sini kalau nggak salah, betapa kontradiksinya misalnya ketika kita yakin dengan ayat bahwa Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan kemudian kita menutupnya dengan sadaqallahul azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, tapi dalam pelaksanaan keharian kita berekonomi ternyata masih di sana sini menggunakan sistem yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu haram dan berdosa. Nah, sepanjang demikian, maka sepanjang itu pula, baik secara individu, kolektif, masyarakat, bernegara, maka sepanjang itu pula yang namanya keberkahan, kesejahteraan, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur mungkin akan sangat lambat bisa kita nikmati. Oleh karenanya, ikhwafillah rahimakumullah, kesempatan yang baik kita manfaatkan di pagi hari ini untuk sama-sama bermuhasabah, menintrospeksi, dan mudah-mudahan memperkuat tekad dan semangat kita untuk senantiasa hidup ini adalah dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tentu dalam segala maknanya. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada apa yang saya sampaikan dalam buku ini. Tentu tidak mengambil semuanya, karena dari 10 ini subhanallah, kalau kita berusaha membaca, menghayati, dan
ini sekaligus teguran bagi kita untuk senantiasa memiliki kemampuan mengimplementasikan apa yang telah kita pahami dengan Islam dan apa yang telah kita yakini dengan Islam, sebagaimana juga para sahabat mendapat dan menerima Al-Quran itu untuk diimplementasikan begitu, untuk dilaksanakan, bukan sekedar menikmati perbendaharaan ilmu pengetahuannya atau kenikmatan sastranya. Nah, ini cukup berat begitu ya. Kalau beliau bahasanya begini, pertama wasiatnya, segera laksanakan sholat pada waktu Anda mendengar azan, bagaimanapun kondisi Anda. Segera laksanakan sholat pada waktu Anda mendengarkan azan, bagaimanapun kondisinya. Ikhwafillah rahimakumullah, bahwa sebenarnya memang tidak ada alasan mestinya bagi kita untuk menunda-nunda apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih itu adalah kewajiban yang prioritas. Karena sebenarnya kan seluruh aktivitas fisik kita, pemikiran kita, gerak hati kita dalam rangka menyempurnakan dan kesungguhan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian misalnya mungkin kita masih terbalik ya. Kita sholat untuk mendapatkan ini, kita sholat untuk ini dan itu, atau kita berzikir karena ini dan itu. Tapi bagaimana sebenarnya seluruh kehidupan kita itu untuk menghadap kepada Allah, untuk mengingatkan kita kepada Allah. Sehingga apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ya, ayat 191 itu yang diberi gelar ulil albab, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Bagaimana kita menjadikan seluruh aktivitas kita itu adalah zikir dan fikir gitu ya. Dalam setiap kesempatan selalu aktivitasnya adalah zikir dan fikir. Sehingga ada sebuah slogan misalnya, diamku fikir dan lisanku zikir. Jadi seluruh aktivitas kita baik dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring itu senantiasa mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang dampaknya kemudian setiap persoalan dalam kehidupan ini, melihat seluruh fenomena yang ada di alam ini termasuk pada diri kita adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang sia-sia. Jadi seharusnya begitu. Bagaimana kita berusaha agar seluruh aktivitas kita adalah dalam rangka ibadah, dalam rangka mengabdi kepada Allah. Sehingga wajar kalau kemudian orang-orang soleh, ya, para salafus soleh, ya, sahabat itu justru aktivitasnya terhadap sholat pun menunggu-nunggu waktu sholat. Karena kerinduannya, karena kecintaannya, ingin segera menghadap Rabb, menghadap Tuhannya, melaporkan seluruh aktivitasnya, bahkan mempersembahkan seluruh aktivitasnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersaksikan apa yang telah dilakukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimakumullah. Sini ada penjelasan tentang bagaimana salat ya, pentingnya salat menurut Al-Qur'an. Bahwa yang pertama dengan salat merupakan salah satu pilar untuk memperoleh keberuntungan bagi seorang
mukmin, ya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan dirinya dan dia ingat nama Tuhannya dan kemudian dia melaksanakan sholat. Demikian juga dalam ayat lain, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi orang yang mendapatkan keberuntungan itu sesungguhnya adalah orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi bagi kita yang namanya kemenangan, yang namanya keberuntungan, ya, yang namanya mucekil hasil itu bukan semata-mata dilihat dari sisi materi dan ekonomi, ya. Tetapi dalam terminologi ini justru orang yang senantiasa khusyuk dan melaksanakan sholat dengan khusyuk adalah orang yang mendapatkan keberuntungan. Kemudian juga yang berikutnya, yang kedua, bahwa dampak dari sholat semestinya adalah kita itu terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Ini sangat jelas dan tegas ayatnya. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu dampak yang harusnya paling nyata dalam kehidupan kita. Bahwa sholat kita akan membawa kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga jika kemudian sholat kita belum, atau justru sholat begitu ya, tetapi juga maksiat begitu ya. Sehingga nilai sholatnya itu tidak berdampak dalam kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak mencegah ia dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholat itu tidak bisa menambah apa-apa baginya kecuali jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Dan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, sholatnya itu tidak bisa menambah baginya kecuali justru kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin gini pemikirannya, orang sholat tujuannya adalah dalam rangka bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi kok justru perbuatan keji dan mungkarnya juga dilaksanakan. Ini sama saja dengan memperolok-olok apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwa seorang pemuda Ansor selalu ikut sholat bersama Rasulullah SAW. Tetapi ia masih suka melakukan tindakan maksiat. Dan ia mengadukan hal itu kepada Rasulullah dengan sabdanya bahwa sholatnya akan mencegahnya dari perbuatan tersebut. Tidak lama kemudian urusannya menjadi baik dan menjadi orang yang berperilaku lurus. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, adapun orang yang tidak mendapatkan manfaat dengan apa yang dibacanya dalam sholat dan tidak bisa menjaga diri dari yang haram, maka ia lebih berhak untuk jauh dari rahmat Allah karena ia lalai. Dan Allah mengancam dalam sebuah ayat, yaitu fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ancaman bagi mereka yang melalaikan atau yang lalai dalam sholatnya, baik itu menunda-nunda waktu, tidak berusaha tumakninah, menjaga syarat dan rukunnya, dan juga tidak berusaha untuk khusyuk dalam sholatnya. Sehingga dalam sebuah riwayat pun Rasulullah memperingatkan seorang sahabat yang sholatnya cepat-cepat begitu. Sehingga Rasulullah memerintahkan untuk mengulang kembali sholatnya. Rasulullah SAW pernah melihat seorang sahabat yang melakukan sholat secara cepat. Lalu beliau mengatakan kepada sahabat tersebut, "Shollu fa innaka lam yushol." Sholatlah, sesungguhnya engkau belum sholat.
Lalu Rasulullah SAW menyuruhnya untuk mengulangi sholat. Setelah itu beliau menjelaskan kepadanya bagaimana sholat yang baik, yaitu dengan cara yang berikan haknya seperti saat melakukan iktidal, berdiri dari ruku, meratanya punggung saat ruku, dan disertai tumaninah. Ya. Jadi tumaninah ketika sholat. Mungkin kita sering atau makan bahkan pernah, ya, karena banyaknya urusan, mepetnya waktu, begitu, sehingga justru yang utama adalah aktivitas kita itu, bukan sholatnya. Selesai sholat, kemudian salam, langsung pergi lagi. Astagfirullahaladzim. Ya, ini mungkin sebuah peringatan buat kita semuanya. Kemudian tentang betapa pentingnya kita menyegerakan sholat, ini ada sebuah kisah, ya, yang ini juga menunjukkan pentingnya sholat itu tidak ditinggalkan dan tetap melaksanakan dan menyegerakan. Di mana ketika Rasulullah SAW, ya, dalam sebuah peperangan, begitu ya, dalam peperangan sekalipun begitu, sholat itu dan sholat berjamaah itu jangan sampai ditinggalkan dan segera melaksanakannya, karena itu justru satu kekuatan bagi umat Islam. Banyak sekali dalam peperangan jumlah yang sedikit itu memenangkan jumlah yang banyak. Ternyata bukan semata-mata karena kekuatan pasukan, tetapi kekuatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau silah-bilahnya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kemudian bagi mereka yang memelihara salatnya akan mendapatkan berbagai kebahagiaan dan balasan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagi yang memelihara salat, senantiasa berusaha menyegerakan, tidak menunda-nunda waktu, dan memprioritaskan. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala yab'un wala bai'un an dzikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli. Rumah-rumah yang Allah mengizinkan disebut dan diangkat namanya, di dalamnya bertasbih siang dan malam orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mereka takut hari di mana pada hari itu hati dan penglihatan berbolak-balik. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih. Agar Allah membalas dengan balasan baik apa yang mereka kerjakan dan memberikan tambahan dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang menyibukkan dirinya untuk senantiasa memprioritaskan sholat dan zikir kepada Allah tepat pada waktunya. Ya. Zikir atau sholat menghadap pada Allah Subhanahu wa taala tepat pada waktunya dan tidak dilalaikan dengan berbagai kesibukan termasuk tijarah di dalamnya disebutkan. Wabashiril mukhbitina alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk, yaitu orang-orang yang apabila menyebut nama Allah hati mereka bergetar,
Dan mereka yang sabar atas apa yang menimpa mereka dan mendirikan sholat dan berinfak dari apa yang kami berikan kepada mereka. Jadi orang yang senantiasa memprioritaskan sholat dan kemudian sibuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kabar gembira, balasan-balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. An-Nur ayat 36 sampai 38 dan surat Al-Hajj ayat 34 35. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 9 sampai 11, walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Dan mereka walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun, dan mereka yang menjaga salatnya, ulaika humul warisun, mereka itulah pewaris, alladzina yarisunal firdaus, yang mewarisi surga firdaus, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di. Jadi akan diwarisi surga firdaus. Kemudian dalam surat Al-Ma'arij ayat 20-23, sini Allah mengaitkan antara sholat dengan kekikiran, begitu ya. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum la sholati daimun. Sesungguhnya manusia diciptakan berkeluh kesah lagi kikir. Idza massahu syarru jazua. Jika dia dilanda keburukan, ia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan salat. Alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu mereka yang tetap mengerjakan sholatnya. Sholat itu akan membebaskan kita dari sifat kikir dan juga meminimalisir berkeluh kesah. Hadirin rahimakumullah, itu tentang orang yang senantiasa memelihara sholatnya. Sementara orang yang mengabaikan sholat, karena sholat ini adalah perkara yang sangat besar, perkara yang prioritas, rukun Islam, sehingga jika dengan sengaja meninggalkan sholat, maka akibatnya sebanding dengan besarnya atau prioritasnya perkara ini. Yang kita kenal dalam surat Al-Mudaththir, bahwa orang yang tidak melakukan sholat itu akan dimasukkan ke dalam neraka Sakor. Masalakakum fi Sakor, qalu lam naku minal musallin, wa lam naku nut'imul miskin, wa kunna nahudu ma'al khaidin. Apakah yang memasukkan kalian ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Lam naku minal musallin. Kami tidak pernah memberi makan kepada orang miskin. Walam naku nut'amul miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Itu tempatnya neraka Sakor, adalah orang yang tidak melaksanakan sholat, tidak memberi makan orang miskin, dan juga senantiasa senang menggunjing dan membicarakan hal-hal yang batil. Bahkan perbedaan antara orang kafir dan musyrik, orang kafir dan mukmin itu adalah meninggalkan sholat. Dan bagi mereka yang senantiasa meninggalkan sholat, maka akan diliputi kehinaan, ya, di yaumil akhir kelak. Saya kira sangat jelas, ya, bagi orang yang meninggalkan sholat, maka baginya telah disediakan
neraka. Hadirin rahimakumullah, di sini banyak hal yang berkaitan dengan salat ya, dari Rasulullah SAW, petunjuk Nabi tentang salat. Pertama, bahwa salat itu akan menggugurkan dosa-dosa ya, dan menghilangkan kesalahan-kesalahan. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah yang mengatakan, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bagaimana pendapat kalian jika suatu sungai ada di depan rumah kalian dan ia mandi 5 kali setiap hari di sungai tersebut? Apakah akan ada kotoran yang tinggal di badannya? Mereka menjawab, tidak akan ada kotoran sedikit pun. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, demikian juga halnya dengan sholat 5 waktu. Dengan sholat itu Allah menghapus semua kesalahan. Ini sebuah perumpamaan yang indah begitu ya. Jika kita diibaratkan mandi 5 kali tiap hari, ya, bersih-bersih tiap hari 5 kali, maka sudah barang tentu insya Allah kita akan senantiasa bersih badannya, ya. Tentu bukan mandi dengan air yang kotor begitu ya. Tapi dengan mandi, dengan disabun, bahkan di sini 5 hari misalnya, 5 kali dalam sehari. Demikian juga halnya sholat. Sholat itu ibarat membersihkan kotoran-kotoran, ya, setiap hari 5 kali membersihkan dosa dan kesalahan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di setiap sholat ada yang memanggil seraya berseru, wahai anak Adam, berdirilah dan matikan apa yang kalian nyalakan berupa api maksiat dan dosa. Lalu mereka berdiri dan membersihkan diri. Mereka sholat zuhur, lalu diampunkan kesalahan di antara keduanya. Jika sholat asar sudah datang, ia juga mendapatkan yang sama. Jika sholat maghrib datang, ia juga mendapatkan hal yang sama. Jika sholat isya datang, ia juga mendapatkan hal yang sama, yaitu diampunkan kesalahan. Lalu mereka tidur, maka di antara mereka ada yang tidur dalam keadaan baik dan dalam keadaan buruk. Yang disebutkan di antara mereka ada yang tidur dalam keadaan baik dan dalam keadaan buruk adalah yang keadaan buruk, yaitu mereka yang senantiasa mengabaikan zikir dan sholat. Tidur seasalnya saja, kewajiban sholat juga ditinggalkan. Tapi bagi mereka yang sibuk dengan menunggu-nunggu waktu sholat, di setiap waktu sholat, maka setiap waktu sholat itu kesalahan di antara kedua waktu sholat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya bergadang yang tidak maksud dan ada maksud dan tujuannya, ya, menyia-nyiakan waktu, itu termasuk kepada keadaan tidur yang buruk. Keadaan malam yang senantiasa diliputi dengan kemaksiatan. Abu Ayyub juga meriwayatkan perkataan Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa setiap sholat dapat menghilangkan dosa. Kemudian juga Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah melewati sebuah pohon yang daun-daunnya sudah berjatuhan dan berguguran. Lalu beliau menggoyangkan pohon tersebut, maka daun-daun pohon itu pun berguguran dalam jumlah yang lebih banyak. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Dzar, sesungguhnya seorang muslim yang melakukan satu sholat hanya mengharap ridha Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran seperti bergugurannya daun-daun tersebut dari pohonnya. Ini wabillahi rahmatullah tentang bagaimana utamanya sholat. Bahkan ketika
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, bertanya kepada Rasulullah tentang perbuatan apakah yang paling disukai oleh Allah. Kemudian Rasulullah menjawab, sholat tepat pada waktunya. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Dan Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, awal sholat keridhaan Allah, pertengahannya adalah rahmat Allah, adalah pengampunan dari Allah. Awal keridhaan Allah, pertengahannya adalah rahmat Allah, dan akhirnya adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah derajat pahala yang paling tinggi dalam sholat. Rahmat Allah adalah derajat pertengahan dan pengampunan adalah derajat yang paling rendah. Karena ia muncul oleh sikap mengabaikan dan menyepelekan sholat. Jadi pengampunan pun ya, tingkatannya pengampunan, rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah orang yang masuk surga ya semata-mata bukan karena amal kita, tapi itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, itulah insyaallah puncak kebahagiaan kita sebagai seorang hamba. Dan sholat tentunya akan lebih utama ketika dilaksanakan secara berjamaah. Dalam hadis muttafaqun alaih, Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri 20 derajat. Kemudian juga ada hadis yang lain, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat yang dilakukan sendiri salah seorang di antara kalian 25 derajat. Malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada saat sholat subuh. Kedua hadis ini bukan menunjukkan kontradiksi, tapi menunjukkan di sini penjelasannya bahwa kalau yang 25 itu bagi mereka yang jauh dari masjid, bagi yang 20 yang dekat dengan masjid. Sejauh mana, sebesar apa pengorbanan untuk berjamaah ke masjid, tambah besar pula pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang tidak mau sholat berjamaah, ya, kita tidak mau sholat berjamaah, ini ibaratnya begini ya, seorang pedagang yang menjual dagangannya sudah jelas barang tertentu untungnya hanya kelipatannya 1, misalnya yang buah mangga harganya 1.000 ya, atau dijual kemudian misalnya 1.500, maka untungnya 500 kan. Sementara ada barang yang keuntungannya bisa berlipat, maka dia akan memaksimalkan yang keuntungan berlipat lebih besar dari itu misalnya. Demikian juga sholat, seharusnya kita semakin senang melaksanakan sholat berjamaah karena keuntungannya lebih besar daripada sholat sendiri. Peringatan dari Rasulullah ya, agar kita sholat berjamaah karena sesungguhnya setan ya, serigala itu memakan kambing yang sendirian. Ini juga demikian terhadap sholat. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, sholat berjamaah selain mempunyai balasan derajat yang besar, juga di situ akan banyak hikmah. Pertama akan semakin mempererat persaudaraan, silaturahim, begitu ya, karena bertemu dengan saudara-saudara kita seiman, seislam, ya, dan dengan bersalaman misalnya, ya, setelah selesai
melaksanakan sholat, kemudian bersilaturahim, ya, insya Allah juga akan mengurangi dosa-dosa, begitu ya. Bukan bersalaman setelah sholat kemudian langsung bersalaman, begitu ya. Walaupun itu juga sudah kebiasaan, begitu ya. Walaupun ada juga yang mengatakan tidak boleh melakukan itu, begitu ya. Tapi pembahasan kita bukan di sana. Jelas kita bersilaturahim, bersalaman untuk ketika akan berpisah, misalnya, insyaallah akan sangat bermanfaat. Nah, rahimakumullah, itu yang pertama, wasiat Imam Syed Hasan Al-Banna, insyaallah dengan kita senantiasa memelihara salat, menjaga salat, maka Allah akan memberikan ampunan terhadap kesalahan dan dosa kita, dan kita akan senantiasa terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian wasiat yang berikutnya, yaitu saya ambil yang kedua, bacalah Al-Quran, cermati, dengar atau berzikirlah kepada Allah, dan jangan habiskan waktu terhadap sesuatu yang tidak berguna. Ikhwafillah rahimakumullah. Sudah jelas bagi kita bahwa Al-Quran ini adalah hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, yaitu petunjuk bagi manusia, yang juga penjelas-penjelas terhadap petunjuk itu. Ya. Kenapa ada generasi yang diberi gelar kuntum khairu ummah? Dan itu terjadi di masa para sahabat, di mana banyak atau ada sekumpulan manusia yang hebat, yang menyejarah, ya, manusia-manusia besar yang dilahirkan dan kemudian mampu menciptakan peradaban. Itu dilahirkan karena mereka senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya. Sehingga ketika ada sebuah pertanyaan, kenapa sampai saat ini, walaupun mungkin ada orang yang kualitasnya untuk zaman sekarang sama dengan kualitas sahabat zaman dulu, mungkin ada. Tapi belum ada dalam bentuk atau dalam jumlah yang besar. Yang kemudian kehidupan ini, peradaban ini tergambarkan sebagaimana dulu di masa para sahabat, di masa kejayaan Islam. Hingga ada pertanyaan, apakah karena Al-Qur'annya sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk menciptakan kehidupan yang seperti dulu, atau justru karena kualitas manusia sekarang yang rendah dibanding para sahabat dulu? Tentu jawabannya tidak. Sebab Al-Quran yang ada sekarang juga sama dengan Al-Quran yang dulu, atau Al-Quran yang digunakan pedoman oleh para sahabat atau di zaman para sahabat. Atau karena kemampuan manusia sekarang lebih rendah dalam memahami Al-Quran? Tidak juga. Sebab kalau demikian maka harus ada revisi. Dan itu tidak terjadi. Hanya saja ternyata penyebabnya adalah dalam hal berinteraksi dengan Al-Quran yang masih dalam tanda petik kita belum sempurna kembali kepada Al-Quran. Contoh seperti saya katakan bahwa para sahabat itu menerima Al-Quran itu dengan pemikirannya untuk diimplementasikan. Bukan untuk, kan banyak juga yang orang pandai atau bahkan banyak memahami Al-Quran, tetapi amal solehnya justru
masih kurang dari Al-Quran. Jadi hanya dinikmati pengetahuannya saja. Sehingga kemudian kagum ketika ada sebuah penemuan di alam semesta ini, ilmu pengetahuan, ya. Kagum terhadap Al-Quran, tapi hanya sebatas itu. Sementara Al-Quran adalah pedoman yang harus dilaksanakan dalam kehidupan ini. Dan baru akan terjadi sebuah perubahan. Akan terjadi perubahan. Jadi pola interaksinya yang mungkin masih belum keseluruhan umat Islam ini sebagaimana dulu para sahabat berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua juga mungkin masih berinteraksi dengan Al-Quran ini sebatas kepada yakin akan mendapatkan pahala dengan membaca Al-Quran itu. Tidak salah. Ya, karena memang demikian. Tetapi yang seharusnya bagaimana interaksi dengan Al-Quran itu, selain berusaha untuk memahaminya dengan benar, ya, kita belajar kepada ahlinya, demikian juga dalam hal implementasinya. Sehingga di sini wasiat Imam Syahid Hasan Al-Banna yang kedua adalah Al-Quran. Apalagi surat yang pertama turun juga walaupun sifatnya umum, ya, kepada apa saja yang dibacanya, tapi perintahnya adalah membaca. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan dari sisi bacaan membacanya saja, Al-Quran itu sudah banyak sekali menimbulkan mujizat begitu ya. Mohon maaf, keutamaan-keutamaan. Di sini banyak kisah-kisah yang misalnya ketika Rasulullah SAW kan suka mendengarkan bacaannya Ibnu Mas'ud misalnya, karena suaranya enak didengar begitu ya. Ingin juga ada seorang sahabat yang ketika membaca Al-Quran, kemudian di sampingnya ada anaknya dan juga ada kuda tunggangannya. Setiap dia baca Quran, maka kudanya itu kemudian merikik ya. Ya, kemudian juga bahkan kakinya menendang-nendang begitu. Setiap dia membaca Al-Quran. Karena penasaran kemudian diperiksa. Ternyata memang ketika dia membaca Al-Quran, di atas di awan itu ada awan yang memayunginya. Kemudian juga digambarkan di sini ada bintang-bintang yang itu yang membuat kuda tunggangannya itu kemudian senantiasa meriki, berbunyi dan juga bahkan menendang-nendang. Ketika dibacakan oleh seseorang yang tulus, ikhlas, benar dalam membaca Al-Quran. Oleh karenanya membaca Al-Quran itu juga ada adabnya, ada etikanya begitu ya. Selain tentu bersuci, maka diutamakan kemudian juga berlindung kepada Allah, konsentrasi, tulus begitu ya, ikhlas, dan usahakan juga menghadap kiblat begitu ya. Itu diantara adab-adab kita dalam membaca Al-Quran. Selain itu, Al-Quran itu membaca Al-Quran adalah satu sarana yang paling bagus bagi kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya perbincangan yang paling baik adalah kalam yang paling baik itu adalah kalam Al-Quran. Jadi ibaratnya kalau bicaranya itu bicara mempunyai hikmah, ya, selalu mengingatkan dan mengajak kepada kebaikan dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita keluar dari ucapan kita karena senantiasa dipenuhi dengan zikir Al-Quran. Ya, makanya kemudian kalau Hasan Al-Banna ini mengumpulkan doa-doa dan juga ayat-ayat Quran, surat Quran. Kalau antum pernah lihat di toko buku misalnya ada yang disebut maksurat sugro, maksurat kubro begitu ya.
Itu sebenarnya zikir-zikir Al-Quran dan doa-doa yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kita tidak lalai. Dan betapa para ulama itu senantiasa untuk membaca Al-Quran, bahkan menghafalnya dan juga senantiasa merutinkan menghatamkannya, begitu ya. Sehingga Ramadan kita juga punya target 2 misalnya atau 3 kali khatam. Jika itu tidak sempat, maka jangan sampai kita itu lalai dari berzikir. Tadi saya katakan misalnya kita punya tekad dengan janji Allah dalam surat Nuh tadi, maka perbanyaklah istighfar. Minimal 1000 kali dalam sehari. Akan dirasakan kenikmatannya. Bukan kepada hitungan 1000-nya ya, tapi bagaimana kita berusaha untuk memohon ampun kepada Allah itu setiap saat. Dan sebaik-baik kita adalah khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kita adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang belajar Al-Qur'an dan kemudian mengajarkan dan mengamalkan. Saya kira sudah habis waktunya ya. Sedikit lagi ada waktu 7 menit begitu ya. Tapi saya bacakan keseluruhan wasiat ini yang sebenarnya dalam keseharian kita ini sangat penting buat kebersihan ibadah puasa kita. Tadi yang kedua sudah diminta membaca Al-Quran, kemudian berzikir ya, dan jangan menghabiskan waktu dengan dengan sesuatu yang tidak berguna. Yang ketiga, bersungguh-sungguh berbahasa Arab yang fasih, karena yang demikian itu adalah syiar Islam. Kemudian yang keempat, jangan banyak berdebat dalam setiap hal, karena perdebatan tidak bisa mendatangkan kebaikan, ya. Apalagi debat kusir. Kemudian jangan banyak tertawa, apalagi terbahak-bahak, ya. Karena hati yang tersambung dengan Allah akan tenang dan teduh. Ya. Kemudian jangan terlalu banyak bercanda. Sesungguhnya umat pejuang hanya mengenal keseriusan. Mungkin bagaimana dengan pelawak? Ya biar saja bagi yang suka melawak begitu. Kemudian jangan keraskan suaramu melebihi hajat mendengar, karena itu mengganggu. Jauhilah menggunjing, yang keempat ya, jauhilah menggunjing, melukai hati pihak-pihak lain. Jangan berbicara kecuali dengan kebaikan. Dalam sebuah hadis kan orang yang beriman kepada hari akhir itu adalah orang yang berkata baik atau diam, ya. Fal yaqul khairun aw liyasmut. Kemudian berkenalanlah dengan siapa saja yang engkau temui dari saudaramu meski tidak diminta, karena azas dakwah adalah cinta dan saling mengenal. Kemudian yang terakhir diingatkan bahwa kewajiban kita sebagai muslim lebih banyak dari waktu yang tersedia. Bantulah orang lain agar ia bisa memanfaatkan waktunya. Jika engkau sedang bekerja, maka ringkaslah dalam mengerjakannya. Fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Ada 4 hal yang merusak nilai puasa. Tidak membatalkan puasanya, tapi merusak nilai puasa. Yang pertama, memandang dengan syahwat. Yang kedua, menceritakan kejelekan atau menggunjing orang lain. Yang ketiga, mengadu domba. Yang keempat, kesaksian palsu. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Saiful Wahri dari PB. Mengenai kita segera melaksanakan sholat pada waktu Anda mendengarkan azan, bagaimanapun kondisinya gitu. Namun kita sering ketika kita memahami atau kuliah atau memahami pelajaran agama maupun
rapat-rapat dan surah-surah maupun melaksanakan suatu kegiatan gitu yang itu ternyata menunda sholat gitu. Bagaimana ahsan nggak gitu ketika kita melaksanakan seperti itu, sedangkan tadi bahwa kita harus segera melaksanakan sholat kondisinya. Ya, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memang realitas kehidupan kita yang seperti tadi saya katakan masih sedemikian rupa. Belum semuanya sistem yang ada itu mengikuti bagaimana syariat Islam dalam kehidupan ya. Tetapi apa yang di dalam jangkauan kita, bahkan kita sendiri yang mengaturnya, maka sudah semestinya kita mampu untuk menyegerakan. Tetapi bagi yang kita sendiri tidak kuasa, dan itu memang sistemnya demikian, maka kita pun berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menunaikannya. Jikapun tidak, saya yakin insya Allah ke depan kita harus bersama-sama untuk menciptakan yang sesuai yang kita harapkan begitu ya. Pada prinsipnya memang jangan sampai yang namanya sholat itu kan sudah jelas waktunya. Jadi sholat duhur ya harus pada waktu duhur. Ya, ada waktunya kan, waktu masuknya dan waktu akhirnya. Begitu. Tetapi kalau dengan sengaja ya tidak ada uzur yang memang kita tidak bisa meninggalkannya, ya kita harus segera berusaha untuk melaksanakan sholat itu. Apalagi misalnya musyawarah, surah, rapat, sementara yang menyelenggarakan kita sendiri begitu. Ya kita harus mencari waktunya, atau kalau memasuki waktu sholat ya kita hentikan terlebih dahulu. Tapi kalau ada sebuah sistem yang belum memungkinkan untuk itu dan kita tidak mampu untuk mengubah sistem itu, ya bagaimana kita saat ini untuk memaksimalkan usaha saja gitu ya. Tapi prinsipnya keyakinan kita untuk menyegerakan melaksanakan perintah Allah ini harus menjadi keyakinan kita dan juga tekad kita begitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kepada akhwatnya. Tentu ketika Rasul menyampaikan hadisnya atau bersabda terhadap suatu kasus itu karena ada penyebabnya ya. Misalnya kita boleh menunda sholat ketika hidangan sudah disediakan. Ya memang demikian begitu ya. Tetapi jangan sampai itu kan sebenarnya tujuannya adalah supaya sholat kita pun bisa khusyuk, bisa tumaninah juga begitu ya. Karena ketika hidangan sudah tersedia, biasanya ya jangan sampai sholatnya mengingat makanan terus begitu ya. Sehingga justru sholatnya menjadi terburu-buru. Kemudian saya kira ini lebih juga kepada kebiasaan, kecuali hal-hal yang seperti tadi saya katakan di luar jangkauan kita. Artinya jangan sampai membiasakan makannya misalnya, membiasakan menyediakan hidangan ketika menjelang waktu sholat misalnya. Nah, ini kaitannya dengan pola kita begitu ya, untuk menyiasati. Karena semua ujungnya kan bagaimana agar sholat ini bisa sempurna, bisa tumanina, ya, bisa khusyuk. Sehingga dalam situasi-situasi tertentu ya sebagaimana hadis Rasul tadi bahwa boleh juga begitu ya, ketika hidangan sudah tersedia. Tetapi jangan kemudian hidangan sudah tersedia, kemudian kita juga menyantap hidangan itu ya terus menerus begitu ya, sampai misalnya kenyang betul. Ya ini juga koreksi lah, ingat baik kita begitu ya. Kalau buka puasa kan sudah dijelaskan, sudah jelas juga contoh Rasul begitu ya misalnya. Astagfirullahaladzim. Kalau Rasul kan berbuka itu tidak langsung dengan makan besar kan. Kalau kita seringkali juga jangan-jangan makan besar
Makan besar di sini maksudnya sampai kenyang betul begitu ya. Bahkan kemudian tarawihnya juga jadi ngantuk. Kira-kira demikian ya. Kemudian bagi yang imamnya cepat-cepat begitu ya. Ya ini memang ini mungkin sebuah satu kondisi yang masih sedemikian rupa begitu ya di lingkungan kita. Ada yang berpendapat lebih cepat lebih bagus begitu ya. Tapi yang jelas prinsip sholat itu tumaninah kan begitu. Tarawih yang 8 rakaat dengan 3 witir jadi 11 rakaat mulai jam 7:30 selesai jam 8:30 misalnya. Sementara yang 20 rakaat dengan 3 witir 23 selesai jam 8. Kita itu kan terpingkal-pingkal sholatnya itu begitu ya. Jadi tidak ada tumaninah dan kehusyuan. Ya ini mah lebih kepada bagaimana kita menyiasati untuk mencari atau melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan tumaninah begitu ya. Kalau misalnya dalam konteks hubungan sosial, kayak saya juga di lingkungan dulu ketika masih di sini di Babakan, ya sholatnya kan ada yang cepat di lingkungan, tapi juga saya tidak terus meninggalkan lingkungan terus begitu ya, tidak. Tetapi juga sewaktu-waktu kita karena ini kaitannya dengan sosial kemasyarakatan yang masih demikian kondisinya di kita, maka semuanya supaya bisa terjaga, tapi juga kehusuan tetap terjaga, maka kita bisa mencari tempat yang lain yang lebih memungkinkan kita untuk sholat atau ibadah dengan tumaninah gitu ya. Insyaallah kalau kita terus-menerus berusaha belajar, komitmen dengan Al-Quran Sunnah begitu ya, belajar agama kepada ahlinya, maka juga insyaallah akan terjadi perubahan lah ke depan begitu ya di lingkungan kita. Mudah-mudahan demikian ya. Kalau saya lebih melihat kepada semangat untuk berjamaahnya ya, dan juga memfasilitasi, memberikan kesempatan kepada semuanya untuk bisa berjamaah dan tidak masbuk. Ya. Tentu saja jangan sampai kemudian untuk sholat yang waktunya sempit begitu ya, sampai kemudian menjelang mengakhirkan. Ya kayak contoh subuh atau maghrib misalnya. Jadi mungkin nanti saya nanya kepada ahlinya tentang batasnya. Tapi saya kira tidak pakai berapa menit, berapa jam begitu ya, tidak begitu. Ya. Tetapi bagaimana semangatnya untuk memberikan kesempatan semuanya bisa melaksanakan sholat tepat pada waktu, kemudian di awal waktu dan juga berjamaah begitu. Khususnya bagi waktu yang sempit. Ya, jangan sampai justru sampai kepada akhir waktu. Wallahu a'lam bishawab. Maksudnya mencari ilmunya, cari ilmu gimana? Iya. Iya. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa kalau sesuatu itu kita sendiri yang mengatur, maka maksimalkan menyesuaikan waktu-waktu ibadah yang sudah pasti. Tetapi jika itu di luar kemampuan kita, maka kita pun berusaha maksimal saja untuk bisa melaksanakan ibadah dengan tepat dan di awal waktu begitu ya. Dan kalau tidak memungkinkan, jangan sampai batas waktunya, kan jelas ada waktu duhur misalnya atau asar ada waktunya begitu. Saya kira kan misalnya jadwal kuliah juga, kuliah itu kan tidak, kalau sampai ada yang menabrak waktu sholat dan kemudian waktu sholatnya itu habis untuk kuliah misalnya, saya kira kita atau antum yang mahasiswa-mahasiswi sudah sewajarnya juga untuk jadwalnya direvisi begitu ya kepada institusi kita di IPB. Ya. Saya yakin tidak sampai demikian begitu ya. Nah terkait dengan pembolehannya,
ya itu saya kira sebuah keringanan yang juga harus kita ambil begitu ya. Mudah-mudahan Allah dengan semangat kita menuntut ilmunya itu akan memberikan keutamaan pada kita, memberikan ampunan pada kita, gitu ya. Dan ya kita perbaiki berikutnya tentang sistem yang ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menjelaskan mengenai kondisi kaum muslimin dalam kondisi yang memprihatinkan. Lalu itu antara lain mungkin karena belum sepenuhnya melaksanakan aturan-aturan syariat Islam dan kurangnya bertobat. Lalu yang ingin saya tanyakan, kenapa justru orang-orang kafir yang memang menentang Islam mereka sejahtera begitu? Itu apa sebabnya? Pertama, keduanya mengenai sholat. Sholat ini sangat penting sekali. Bahkan pada awal hisab kita yang ditanya sholatnya Ustaz. Nah ini kalau tidak salah ada satu firman mungkinnya atau ayat atau hadis bahwa celakalah orang sholat kecuali yang bersolat husu. Ini sholat husu yang dimaksud sebetulnya yang bagaimana Ustaz? Karena sekarang ini memang ada versi-versi sholat husu. Menurut Ustaz bagaimana? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan kesejahteraan, kenapa orang kafir justru lebih sejahtera, dan sistemnya dengan sistem kapitalis juga bahkan sejahtera gitu ya. Sementara kita masih sedemikian rupa umat Islam ini. Saya membaca buku ini Pak, buku Islam Peradaban Masa Depan dari dokter yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Di situ banyak ungkapan para ilmuwan dan juga ya termasuk ilmuwan ekonomi begitu ya. Yang rata-rata kira-kira kesimpulannya mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang terjadi di barat ini sedang atau yang menggunakan sistem kapitalis begitu itu sedang menuju kepada kehancuran begitu. Karena ilmu pengetahuan teknologi yang sedemikian rupa dan kesejahteraan secara ekonomi itu justru kemudian merendahkan harkat dan martabat manusia itu sendiri sebagai subjeknya, dan tidak memperhatikan tabiat manusia justru. Kemudian walaupun pasti ada kaitannya, tapi antara kesejahteraan atau seorang yang katakanlah kaya atau maju secara ekonomi, ini kan memang diberikan kesempatan oleh Allah, tidak memandang kafir atau muslimnya. Siapa yang sungguh-sungguh semua rezeki atau semua alam semesta ini kan diberikan kesempatan sama, baik kafir maupun muslim, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkait dengan ekonomi ataupun kesejahteraan begitu. Hanya saja dalam Al-Qur'an kan banyak juga yang mengatakan fala taghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad misalnya. Ketika orang kafir dengan berbagai kekayaannya hilir mudik dengan mobil-mobilnya, tapi bagi orang mukmin jangan terpengaruh dengan situasi itu. Karena sesungguhnya apa yang mereka nikmati itu karena hidup mereka, ya kalau orang kapitalis dalam sebuah buku saya baca, hidup mereka kan hanya sebatas pada produksi dan konsumsi. Hari Senin sampai Jumat itu mereka gunakan waktunya untuk memproduksi uang atau ya memproduksi sebanyak-banyaknya uang. Dan kemudian Sabtu dan Minggu itu waktu mengkonsumsi. Jadi bagaimana menghabiskan apa yang diproduksi selama
5 hari itu, ya, dihabiskan pula dalam 2 hari itu. Itu aja siklusnya orang kapitalis gitu. Karena bagi mereka adalah hidup ini ya saat ini aja, begitu. Tidak memikirkan akhirat. Jadi terkait dengan kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan, maka tentu tidak dibedakan oleh kafir atau berimannya. Tetapi bagi orang yang beriman kemudian juga sungguh-sungguh dalam hal katakanlah bagaimana menggali kesejahteraan, tentu ada 2 plus kan di situ. Selain punya harapan, barokah begitu ya, ada keimanan dan juga memiliki kekayaan. Nah, seperti yang saya katakan, ada misalnya Dr. Anwar Abbas dalam sebuah diskusi yang beliau ceritakan, beliau sampaikan begini, sepanjang kita tidak konsisten dengan sistem yang kita anut, maka yang namanya pengangguran, yang namanya kemiskinan juga tidak akan berubah begitu. Mungkin saya pernah mencontohkan, katakanlah sistem riba begitu ya. Sedikit saya bukan ahli ekonomi, tidak tahu persis ya. Tapi gambaran umumnya jelas. Kalau bank konvensional kan menggunakan bunga Pak ya, riba. Maka itu bagi yang meminjam itu, bagi pemodal si bank yang meminjamkan itu sudah pasti mendapatkan keuntungan, sehingga senang yang dipinjam itu. Tapi yang meminjam dia kan sudah di awal sudah kena bunga duluan. Keuntungan bisa jadi tidak didapatkan. Nah ini secara sudah sangat kelihatan dari situ saja sudah merugikan salah satu pihak. Sementara sistem Islam adalah 0% bunganya, artinya tidak berbunga. Nah yang demikian juga tidak mungkin secara naluriah bagi yang meminjam karena dia akan usahakan gitu ya. Ya senang begitu ya tanpa bunga. Sehingga bagi yang punya modal ya dia sedemikian lama dipinjam misalnya tapi kembalinya tetap. Maka kemudian ada tengah-tengah sistem yang Islam yang tertanding ini, yaitu ada di sana ada musyarakah, ya, ada mudharabah, ada murabahah, ada sistem-sistem transaksi Islam di sana. Yang itu adalah mengambil tengah-tengahnya. Sehingga sedemikian rupa begitu. Dan insyaallah di situ akan terbukti bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tetapi selama kita masih menggunakan sistem itu, kan semakin suku bunga tinggi, maka investor akan semakin menjauh kan? Karena investor tidak ada, kemudian ya dunia usaha juga tidak akan bergerak. Dunia usaha tidak bergerak, ya juga akan terjadi, ya jelas tidak ada lapangan pekerjaan lah begitu ya. Dan ini pengangguran juga akan semakin meningkat jadinya, kemiskinan juga semakin bertambah. Nah ini kira-kira. Jadi terkait dengan kenapa katakanlah Barat atau orang kafir justru adalah saat ini begitu ya. Karena mereka justru ya seperti tadi hudal linnas, Al-Quran itu kan petunjuk bagi manusia. Siapa saja yang menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk dalam berbagai halnya, ya maka dia yang akan mendapatkan faedahnya begitu. Dan kondisi sekarang sebagaimana diakui oleh mereka, bahkan ada seorang penasihat Presiden Bill Clinton begitu yang mengatakan bahwa ya Amerika ini memang menuju kepada kehancuran secara ekonomi begitu. Kalau tetap masih menggunakan sistem kapitalis. Dulu kan komunis sudah runtuh lah katanya begitu. Ya mungkin kayak saya juga memahami
kulit-kulitnya lah, tapi kita yakin begitu ya dengan paham-pahamnya. Kemudian terkait dengan apa tadi? Oh iya, memang sholat khusyuk itu banyak versi ya. Kalau saya prinsipnya berpegang kepada gini Pak, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bagaimana kita itu beribadah seolah-olah seyakin-yakinnya kita itu melihat Allah begitu ya. Kalaupun tidak mampu atau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah itu memperhatikan, melihat kita begitu. Kalau saya ya itu mungkin yang menjadi pengingat-ingat di dalam beribadah. Karena memang banyak juga kan buku-buku yang bagaimana sholat khusyuk begitu, pelatihan sholat khusyuk dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah mengampuni atas kesalahan kita semuanya dan menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Kalau Lailatul Qadar belum turun, mudah-mudahan di hari-hari terakhir ini kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah kepada Ustaz atas waktu dan materinya. Baik, mudah-mudahan dengan kajian ini dapat menambah keimanan kita semua. Kita tutup saja kajian kali ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta